Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. PPKM mau diperpanjang lagi? Terserah dia dah. Suka-suka dia. Mau diperpendek, mau diperpanjang, bodo amat, ora urus. Tapi menurut saya nanti tanggal 17 Agustus kemungkinan akan ada jeda. Entah itu seminggu atau 10 hari. Nah, setelahnya kemungkinan bakal diberlakukan kembali. Ngomong-ngomong soal PPKM, saya teringat cerita para orang tua dulu. Nah, kalau dari cerita para orang tua dulu, kalau kita tarik benang merahnya itu ada kesamaannya. Jadi begini, menurut para orang tua dulu, ada peraturan yang orang desa menyebutnya tongpet atau dung-dung-pet. Kalau di wilayah kami, di Cilacap, Banyumas dan sekitarnya, tongpet itu berasal dari kata kentongan dan pet. Bunyi kentongan itu tong, pet itu mematikan lampu. Jadi peraturan saat itu begitu terdengar bunyi kentongan, semua rakyat wajib mematikan segala bentuk penerangan dari mulai lampu teplok, damar, pelita maupun sentir tanpa terkecuali dan wajib masuk dan mengurung diri di dalam rumah. Kira-kira sama enggak? Sama. Di dalam rumah waktu itu mengurung atau istilah yang sekarang itu isoma. Bedanya saat itu tidak sampai 14 hari atau seminggu. Tapi saat itu memang hanya beberapa saat saja. Apa sebenarnya yang terjadi? Menurut orang-orang tua dulu, sebetulnya setelah terjadi kentongan dan lampu dimatikan, itu sebenarnya sedang terjadi penjarahan. Mereka baru menyadari saat lampu penerangan dinyalakan dan kemudian menengok ke lumbung padi atau lumbung palawija. Ternyata sudah ludes. Ya entahlah, sekali lagi entahlah siapa yang melakukan saat itu. Dan cerita ini ada yang mengatakan saat terjadi dari zaman Belanda, penjajahan Belanda, kolonialisme Jepang, dan juga saat goro-goro atau sesaat sebelum meletusnya pemberontakan PKI. Kalau kita tarik benang merahnya, itu pun hampir serupa di sini. Coba kita perhatikan bahwa pemberlakuan PPKM atau PSBB ataupun semi lockdown ataupun apalah namanya, sebetulnya kan sedang terjadi dalam tanda petik ya, penjarahan. Satu contoh, PSBB diberlakukan, semi lockdown diberlakukan, PPKM diberlakukan, TK Cina malah justru mengalir. Kita ini dibatasi aktivitasnya, mereka malah mengalir berbondong-bondong. Ya tentu saja, saya mengatakan dalam tanda petik terjadi penjarahan karena dengan mengalirnya TKA Cina ini, saya curiga ada yang diuntungkan secara politis.
Dan juga ada yang diuntungkan secara finansial. Itu baru dugaan ya. Ini baru analisa. Entah yang terjadi sebenarnya apakah lebih dari itu, ya walau alam bisawab. Nah, juga ketika pemberlakuan PPKM itu juga sebenarnya katanya pemerintah sedang mencari utangan baru. Kalau yang namanya utangan baru, siapa yang menanggung? Kecuali kita ini rakyat kecil yang dibebani untuk membayar utang negara. Itu apakah bukan bentuk penjarahan modern? Kalau dulu memang penjarahannya belum modern. Begitu lampu dimatikan, mereka suruh para petugas, entah itu petugas Belanda, Jepang, atau PKI, entahlah, masuk ke lumbung, berbondong-bondong, bawain karung beras, karung palawija, dan segala bentuk stok pangan rakyat. Disinilah benang merahnya kita bisa tarik. Disadari atau tidak disadari, seperti itulah kejadiannya kalau menurut saya. Nah, apalagi yang bisa kita petik dari PPKM ini? Kemungkinan kalau tongpet atau dungpet masih sedikit manusiawi. Tapi tujuannya juga tongpet, dungpet itu sama. Karena begitu rakyat dijarah, tidak memiliki stok pangan, apa yang terjadi kecuali kemiskinan dan akhirnya kelaparan. Setelah lapar apa? Mati. Kalau menurut para guru kita kan, kemiskinan itu kan dekat dengan kekufuran. Itu tujuan mereka, untuk mendekatkan rakyat kepada kekufuran. Kalau enggak ya mendekatkan mereka kepada kematian karena kelaparan, karena sudah dijarah. Kira-kira ada nggak benang merahnya dengan yang sekarang? Coba. Ada. Penjaraan yang sekarang itu dalam bentuk yang modern, canggih. Pedagang di pinggir jalan dibatasi. Barang-barangnya diangkut, orangnya disidang, dibawa ke pengadilan, didenda. Sudah tidak boleh beraktivitas, mereka tidak punya sembako, para pengangguran, lah kok didenda? Apa enggak ini namanya juga proses pemiskinan? Secara massal. Kalau sudah mereka tidak punya kemampuan apa-apa, mereka tidak punya penghasilan apa-apa, apa iya mereka tidak akan jadi miskin? Jadi miskin. Nah, kalau kemiskinan itu tadi menurut guru itu dekat dengan kekafiran atau kekufuran. Itu yang saya maksud. Ini baru analisa loh, jangan dipercaya. Wong saya hanya seorang driver. Tapi emang sudah capek kita. Capek. Ya kan? Nah, yang anehnya lagi, ya kan, ada rumah makan gratis kok ditutup. Ini kan aneh. Rumah makan gratis yang di Depok, di Jati Sampurna, di Pasar Minggu ditutup. Terus yang ada di Cilangkap itu, yang punya itu kan Mas Aditya Nugraha, itu ditutup. Nah, orang mau ngasih makan kok dihalang-halangin. Apa emang sengaja rakyat supaya lapar? Kalau lapar kan
otak nggak berjalan kan, seperti para buzzer itu, para buzzer maksud saya. Otak lapar langsung cari fitnahan sana sini supaya bisa makan. Nah, apa iya rakyat suruh dimiskinkan terus supaya lapar sehingga mudah diadu domba? Ini analisa lo, jangan baper, ya, jangan baper. Kalau mau baper jangan jadi penguasa. Masuk akal nggak? Orang lapar dihalang-halangin untuk makan atau mendapat makanan. Ini orang sehat diuber-uber untuk divaksin. Wah, kacau. Astagfirullahaladzim, ini model apa ini peraturan? Yang lapar dihalang-halangin tuh, ya kan? Rumah makan gratis ditutup. Yang cari usaha diobrak-abrik, ya kan? Dipersulit. Nah, yang sehat diuber-uber mau divaksin. Wah, bener-bener ini lucu. Kepada semuanya tolong dibantu tetap ya makannya di rumah saja ya, dibungkus juga berumah. Ya, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.